dibuat sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap untuk pelaporan pada pukul 17 waktu setempat dan satu rangkap untuk pelaporan pada waktu setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir. Berarti ini laporannya ada 2, satu sebelum hari pemungutan suara dan yang satunya setelah pemungutan suara selesai. Ya, karena pada hari ini tanggal 8 Februari 2024 dan besok tanggal 9 Februari 2024 teman-teman KPPS sudah akan melakukan pendistribusian atau pengantaran model C pemberitahuan kepada pemilih. Dan sampai saat ini masih ada yang bertanya di kolom komentar kami tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh KPPS di dalam proses pengantaran ini. Bagaimana jika pemilih itu tidak berada di rumah, apakah bisa diwakili dan lain sebagainya. Maka di sini saya langsung membuat bukan tutorial tetapi hanya sosialisasi atau penyampaian apa yang dituliskan oleh keputusan KPU tentang aturan yang harus diikuti oleh teman-teman KPPS pada saat melakukan pengantaran model C pemberitahuan pemilih. Jadi saya langsung sadur dari keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Teman-teman KPPS juga boleh mencari atau download surat keputusan ini melalui Google. Jadi ketik aja di pencarian keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Nah, di bab 2 tentang pemungutan suara di TPS bagian A kegiatan persiapan, saya langsung bacakan. Wakil Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari. Nah, jadi kalau saat ini tanggal 8 Februari, ini seharusnya sudah dilakukan oleh teman-teman KPPS semua, yaitu melakukan pengumuman di tempat masing-masing terkait dengan waktu, hari, tanggal, dan alamat tempat pemungutan suara. Dan tidak lupa juga teman-teman harus menyampaikan siapa-siapa saja petugas KPPS yang bekerja di lingkungan saudara, supaya ketika misalnya model C pemberitahuan ini tidak sampai ke mereka, maka pemilih sudah bisa mengetahui kepada siapa mereka harus minta model C pemberitahuan itu. Kemudian Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan formulir model C pemberitahuan KPU. Nah, jadi besok tanggal 9 Februari 2024 teman-teman sudah harus melakukan distribusi. Nah, hari ini tanggal 8 Februari 2024 proses distribusi formulir C pemberitahuan ini telah dilakukan oleh KPU Kabupaten kepada panitia pemungutan suara atau PPS di tingkat kelurahan. Teman-teman KPPS yang belum mendapatkan formulir model C sampai saat ini, silahkan menghubungi panitia pemungutan suara. Nah, kenapa model C pemberitahuan ini harus sampai hari ini? Karena model C ini harus ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nah, untuk isian yang lain seperti misalnya nama pemilih, NIK pemilih, kemudian alamat dan waktu tempat pencoblosan itu sudah diisi oleh KPU. Yang dilakukan oleh teman-teman KPPS atau yang akan dilakukan oleh Ketua KPPS hanya penandatanganan formulir model C pemberitahuan, kemudian dibagi kepada anggota untuk didistribusikan kepada pemilih. Nah, jadi kita berharap bahwa hari ini juga setelah teman-teman PPS menerima model C pemberitahuan, maka sudah harus disalurkan langsung kepada KPPS supaya KPPS masih ada waktu untuk melakukan proses penandatanganan hari ini. Dan besok pada tanggal 9 proses distribusi sudah bisa dilakukan. Kemudian Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud di atas. Nah, ini yang termasuk baru di pemilu 2024. Di pemilu-pemilu sebelumnya prosedur ini belum pernah kita lakukan, yaitu membuat foto dokumentasi bagi pemilih yang telah menerima model C pemberitahuan. Nah, jadi di sini teman-teman KPPS disarankan untuk mendokumentasikan boleh berupa foto, bisa juga berupa video. Nah, setelah dipoto, kemudian foto itu disimpan sebagai arsip, dan kemudian pada hari atau pada tanggal 13 pada tanggal 13 Februari ketika KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan, foto-foto itu kemudian dikirimkan juga kepada PPS di tingkat desa. Kemudian pengaturan waktu kehadiran ini kita lewati karena ini otomatis akan dituliskan di dalam formulir model C pemberitahuan. Jadi teman-teman tidak perlu menulis, hanya harus diingatkan bahwa ketika misalnya pemilu itu datang bukan sesuai dengan waktu yang telah dituliskan seperti ini, maka KPPS tetap wajib menerima ya. Jadi jangan sampai misalnya undangannya jam 8, kemudian pemilih yang bersangkutan datang pada jam 10, itu jangan sampai ditolak, tapi tetap harus dilayani. Dan kemudian ketika melakukan pengantaran model C pemberitahuan,
teman-teman KPPS harus menyampaikan secara lisan juga. Harus menyampaikan secara lisan waktu yang tertulis di dalam model C pemberitahuan. Sampaikan bahwa Bapak atau Ibu atau Saudara boleh datang ke KPPS, boleh datang ke TPS pada jam sesuai yang ada di model C pemberitahuan. Nah, kemudian selanjutnya, dan ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman, bahwa dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan kepada orang terpercaya, yaitu keluarganya, dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir model C pemberitahuan. Nah, jadi ketika misalnya di dalam rumah itu ada 3 orang pemilih, yaitu Bapak, Ibu, dan kemudian anak, tetapi pada saat pengantaran formulir model C pemberitahuan yang ada di rumah hanya anak, maka teman-teman KPPS silahkan serahkan model C pemberitahuan itu kepada anaknya, kemudian tanda terima itu ditandatangani cukup oleh anaknya untuk mewakili ketiga orang yang berada di rumahnya. Jadi tanda terima ini tidak harus ditandatangani oleh si pemilih yang bersangkutan, tetapi boleh diwakili oleh orang yang juga mewakili untuk menerima formulir model C pemberitahuan ini. Nah, kemudian selanjutnya, dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto dokumen elektronik formulir model C kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat atau personal yang diketahui oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Nah, jadi ketika teman-teman KPPS menemukan ada pemilih yang sedang berada di luar kota, tetapi kebetulan nomor WA-nya itu diketahui atau teman-teman kebetulan menyimpan atau minta kepada tetangganya dan lain sebagainya, maka silahkan formulir model C itu difoto atau di-scan, kemudian kirimkan kepada pemilih yang berada di luar kota. Nah, kemudian isi pesannya itu di-screenshot dan disimpan sebagai bukti bahwa pesan surat C pemberitahuan itu telah disampaikan kepada pemilih melalui pesan WhatsApp atau WA. Nah, apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir model C pemberitahuan, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS. Nah, jadi saya kira ini malah yang sangat kita salut ya kalau terjadi seperti ini. Ada pemilih yang belum menerima model C pemberitahuan, kemudian mereka sendiri yang mendatangi atau jemput bola datang kepada KPPS untuk minta model C pemberitahuan. Nah, ini silahkan dilayani dengan ketentuan apabila pemilih itu tidak dikenali sebelumnya harus minta bukti, yaitu KTP elektronik atau surat keterangan. Tetapi kami sendiri yakin dan percaya bahwa teman-teman KPPS itu sudah mengenali orang-orang yang berada di sekitar wilayah lingkungannya, sehingga kalau misalnya si pemilih itu dikenal, silakan salurkan model C pemberitahuan tanpa harus melakukan pengecekan identitas. Nah, kemudian yang terakhir, dalam hal sampai dengan 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir model C pemberitahuan yang tidak dapat didistribusikan oleh karena pemilihnya sudah meninggal atau pindah alamat domisili atau pindah memilih atau tidak dikenal, misalnya dia orang luar atau pendatang di situ, tidak berada di tempat atau tidak terdapat keluarga yang bisa dihubungi, maka Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir model C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir model C yang terdistribusi. Nah, ini adalah model berita acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang akan diisi oleh Ketua KPPS pada H-1 atau pada tanggal 13 Februari 2024 pada pukul 15. Nah, di keterangannya di bawah, di sini, ya keterangan, dibuat sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap untuk pelaporan pada pukul 17 waktu setempat atau 1 hari sebelum hari pemungutan suara, dan 1 rangkap untuk pelaporan pada waktu setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir. Nah, jadi ini perlu diperhatikan oleh teman-teman karena banyak pertanyaan yang muncul di kolom beranda kami. Bagaimana jika misalnya setelah kita laporkan pada pukul 17, kemudian pada malam harinya ada pemilih yang tadinya tidak menerima surat C pemberitahuan, datang ke KPPS untuk minta surat C pemberitahuan. Atau besok harinya tiba-tiba muncul dengan membawa KTP. Nah, itulah kemudian penting untuk pelaporan ini dibuat sebanyak 2 kali. Jadi ada pelaporan yang dibuat pada pukul 17 pada H-1 atau pada tanggal 13 Februari, dan kemudian ada lagi 1 rangkap, ini dibuat setelah pemungutan suara. Nah, jadi jika pada hari H ada pemilih yang tadinya tidak mendapatkan model C pemberitahuan, lalu tiba-tiba hadir pada hari H untuk memilih dengan membawa KTP, maka itu juga harus dilaporkan bahwa pemilih itu hadir pada hari H dan kemudian surat model C pemberitahuannya disampaikan pada
hari H. Nah, di sini di dalam laporan kita baca bersama-sama ya. Bersama ini disampaikan laporan jumlah formulir model C pemberitahuan yang terdistribusi kepada pemilih yang dilaporkan pada pukul 17 waktu setempat atau 1 hari sebelum hari pemungutan suara, garis miring setelah pemungutan dan penghitungan surat suara berakhir. Nah, artinya ketika teman-teman melaporkan pada pukul 17 waktu setempat, maka kata-kata setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir ini dicoret. Atau ketika teman-teman membuat laporan setelah pemungutan suara berakhir, maka kata-kata pukul 17 waktu setempat ini yang dicoret. Ini tanda bintang ya, kita perhatikan keterangannya di bawah. Coret yang tidak perlu. Nah, jadi sekali lagi, untuk berita acara yang disampaikan pada sore hari, pada pukul 17, coret kata-kata ini setelah pemungutan dan penghitungan suara berakhir. Nah, besoknya teman-teman membuat lagi berita acara ini setelah pemungutan suara berakhir, maka yang dicoret adalah pukul 17 waktu setempat, 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, kemudian isi dengan nomor TPS-nya, nama desanya, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi, berapa orang yang tidak mendapatkan model C pemberitahuan karena meninggal dunia atau yang karena pindah alamat domisili, berapa orang yang tidak mendapatkan C pemberitahuan karena pindah memilih, atau yang tidak dikenal, kiranya pertanyaan teman-teman terkait pendistribusian model C pemberitahuan bisa terjawab, dan bagi subscriber kami yang bertanya kenapa saya pakai suara robot, inilah dia jawabannya. Kemudian tuliskan jumlah totalnya, berapa yang kami tidak belum bisa membuat dan ruangan yang kedap suara, dan karena itu mohon maaf jika suaranya bising. Terima kasih sudah menonton video kami.